Garis besar sini Phoenix akan bahas spoiler untuk One Piece terbaru yaitu di chapter 1053. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal yang masih menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah akhirnya nih, spoiler terakhir kita sebelum nanti hiatus selama sebulan lebih sampai akhir Juli nanti ya. Sedih banget nih. Tapi sebelum itu juga, buat yang udah request bikin video spoiler dari tadi pagi, kenapa saya baru bikin sekarang dan kita kembali lagi di mode apa itu tidur? Masih ada nggak sih tim apa itu tidur dari kalian-kalian? Langsung tuliskan di kolom komentar ya. Dimana kenapa tidak saya bikin tadi pagi? Karena masih banyak banget spoiler-spoiler yang simpang siur yang akhirnya malah jadi abu-abu nih. Mana spoiler yang benar dan mana yang masih palsu. Dan setelah kita mendapatkan konfirmasi spoiler dari Red Dawn atau Eten Bobby, maka sudah saatnya kita bahas semua itu di video karena semuanya sudah terkonfirmasi dan tidak memberikan informasi hoax pada kalian juga. Jadi oke lah, kita langsung saja ya. Pertama, chapter 1053 ini akan berjudul The New Emperor atau Kaisar yang Barulah. Yang ini jelas lah ya, seperti kata-kata Apo di chapter lalu. Adanya kaisar baru yang disebutkan dari berita yang disebarkan tersebut. Dimana chapter ini juga akan diisi oleh Clear Split yang mendedikasikan video game One Piece baru yaitu Odyssey. Ya benar, video game yang kemarin teaser dan segalanya bersamaan dengan movie Red yang dari animasinya. Wah ini keren banget sih. Tapi nggak tahu lah ya untuk masalah gameplaynya seperti apa. Karena menurut saya, game One Piece dengan gameplay terbaik tetap masih Grand Battle di PS1. Aduh, siapa nih yang pernah main? Ya, ketahuan kan, umurnya udah kelihatan tua. Atau mungkin Pirate Warrior lah buat buang-buang waktu, ya cukup menarik. Lanjut, sejujurnya saya bisa mengerti kenapa Oda tidak memberikan cover story lanjutan di chapter kali ini. Karena cover story sebelumnya itu waktunya paralel dengan apa yang terjadi saat ini. Dan saat ini, sekarang itu sudah relatif karena kita mendapatkan time skip selama 1 minggu yang mungkin akan mengubah apa yang terjadi di cover story Germa. Dan dimana untuk isi chapter ini, menurut spoiler adalah kita dibuka dengan bounty dari trio Worst Generation kita dan ternyata bounty dari Luffy, Lau, dan Kid adalah sama. Mereka mendapatkan bounty 3 miliar berry untuk masing-masingnya. Dan foto Luffy yang ada di sini katanya adalah fotonya di mode Gear 5-nya alias di mode nikahnya. Yang wadaw, ini menarik banget sih. Siapa coba yang sempat-sempatnya foto Luffy di mode nikahnya tersebut? Yang seharusnya jadi tahu banget nggak sih ini nikah, ini Joy Boy dan apapun itulah. Tapi kita kesampingkan dulu untuk hal tersebut. Yang sejujurnya pasti banyak banget sih yang kecewa. Kok Torao sama Kid bisa sama kayak Luffy sih bounty-nya? Yang berarti dengan ini bounty Lau dan Kid naik jauh banget berkali-kali lipat. Setidaknya 6 kali lipat dari 500 juta berry ke 3 miliar berry. Sedangkan Luffy yang ngalahin Kaido malah cuma naik 200% saja atau 2 kali lipat dari 1,5 miliar berry ke 3 miliar berry. Tapi ngomong-ngomong tentang 3 miliar berry, kok malah jadi prediksi lama saya ya? Udah setahun lebih yang bener yang bilang kalau bounty Luffy nanti ada di 3 miliar berry, bukan video yang terbaru. Aduh. Dan setelah mengalahkan kedua Yonkou, saya cukup yakin bounty-nya akan ada di 3 miliar berry. Makin dekat dengan tujuannya alias Shanks. Lanjut di spoiler juga dikatakan ternyata Hitetsu adalah Kozuki Sukiyaki. Iya, akhirnya satu teori yang confirm lagi. Dimana sudah sejak awal sekali karakter Hitetsu ini sangat-sangat mencurigakan. Dia seakan-akan seorang nobel atau bangsawan dari caranya bergerak. Dan juga terkait perubahan usia Hitetsu yang Oda ubah di Vibrekarnya ini sangat mencurigakan.
Dan menurut saya, bagaimana Momonosuke akan mendapatkan pengetahuannya tentang Poneglyph, Pemahat, dan yang lain-lainnya? Karena pengetahuan tersebut terputus di ayahnya Oden, dan Momonosuke masih kecil alias tidak ada orang tua yang sempat mengajarkannya hal-hal terkait kekozukian. Makanya, Kozuki Sukiyaki sudah sangat pas baginya untuk akhirnya mengajari Momonosuke untuk menjadi shogun yang baik dan menjadi seorang klan Kozuki. Plus, hal mencurigakan juga terkait Sukiyaki mati dan Oden berkali bertanya apakah ayahnya ini benar-benar mati atau tidak, dimana semua itu sudah saya bahas lengkap di video ini yang akhirnya boom terkonfirmasi bahwa Hitetsu adalah Kozuki Sukiyaki. Wadaw. Dimana hal menarik juga yang ada di chapter ini adalah Robin tidak tertangkap guys. Wah, ini senang banget. Karena bisa-bisanya Oda di satu chapter full kemarin di saat semua aliansi diperlihatkan, Robin yang satu-satunya tidak diperlihatkan. Di sini Robin bertanya ke Hitetsu, aka shogun sebelumnya, bahwa Pluton ada di daratan Wano Kuni. Nah, buat yang bingung, katanya ada di Alabasta, kok jadi kayak gini sih? Dimana sekarang justru malah menjadi semakin jelas. Di Alabasta itu, isi dari Poneglyphnya sama seperti di Skypiea, alias cuma berisi lokasi dari Ancient Weapon-nya saja. Dimana Skypiea menjelaskan lokasi Poseidon yang adanya di Fishman Island dan itu adalah Shirahoshi. Dan di Alabasta, dia menjelaskan lokasi dari Pluton yaitu adanya di Wano Kuni, yang entah apakah benar itu Zunisa atau apa kita masih belum tahu. Ya, semoga cepat terjawab juga. Tapi dari Arc Water 7 cukup jelas ya jika Pluton itu adalah bentukannya kapal perang. Akhirnya di sini juga kita diperlihatkan wujud asli dari Ryokyu seperti apa. Katanya jika dari tampilnya dia ini seperti aktor Yoshio Harada Jepang, karena ini spoiler jadi kita masih belum mendapatkan gambarannya seperti apa. Tapi katanya dia menggunakan pedang dan kacamata hitam yang jelas lah nggak kayak Babang Zoro buat yang bilang dia ayahnya. Dan dia mempunyai nama Aramaki. Dia bisa menciptakan tanaman dan menyerap nutrisi dari manusia. Yang dikatakan di spoiler kali ini dia menggunakan hal itu kepada King dan Queen yang notabene katanya dia sempat mengalahkan kedua orang tersebut. Tapi katanya untuk pertarungannya lagi-lagi off screen, ya lagi-lagi karena ini spoiler jadi masih belum cukup jelas. Yang lagi-lagi prediksinya nyaris bener nih terkait buah iblis Ryokyu, tapi yang benar-benar akurat adalah Lord Arthur kita dari Library of Ohara di Return of Reverie-nya. Di situ dia mengatakan jika Ryokyu memakan plant fruit yang akhirnya benar juga, yang eksakto nih, mantap banget untuk Lord Arthur. Tapi satu yang mencurigakan adalah dia mengambil nutrisi dari King dan Queen dikatakan di spoiler kali ini, yang kalau dilihat dari timeline ini kan udah lewat seminggu setelah perang. Apa mereka dalam keadaan tertangkap atau mereka sebelumnya sudah mati atau apa nih? Katanya sempat bertarung dan akhirnya dikalahkan oleh Ryokyu atau apa? Aduh, lagi-lagi kita butuh untuk gambarnya untuk mengetahui semua hal itu. Tapi bukankah seseorang akan mati jika semua nutrisinya diambil oleh Ryokyu ini? Wah, gila sih, sayang banget ya kalau karakter seperti King dan Queen bakal mati. Kira-kira kalau menurut kalian gimana nih? Dimana sisanya adalah hanya pesta besar di ibu kota bunga, dan Kid pun datang ke pesta sambil memberikan Luffy koran tersebut. Dan ternyata Yonko baru yang dikatakan adalah Shanks, Teach, Luffy, dan Lord kita alias Lord Buggy. Wadaw. Wah, ini gila banget sih. Sejujurnya saya suka banget dengan bagaimana Buggy menjadi seorang Yonko. Dimana hal-hal bercanda atau jokes yang kita katakan berkali-kali sejak lama, dia akan menjadi Yonko benar-benar terjadi oleh Oda Sensei. Yang jangan-jangan tidak selesai sampai di situ, Our Messiah yang akan mendapatkan One Piece dan menjadi bajak laut nanti yaitu Lord Buggy di Clown. Wah, mantap banget. Tapi lagi-lagi menurut saya ini narasi yang luar biasa dari Oda Sensei. Karakter abal-abal yang di awal kita dapatkan yaitu Buggy, dia adalah musuh bajak laut pertama bagi kapten kita Luffy. Ya, setelah Alvida yang itu nggak jelas banget lah untuk pertarungannya juga. Yang akhirnya mereka dibuat berkembang bersama-sama oleh Oda Sensei ini. Dan jika kalian sadar, duel Luffy dan Buggy itu tidak pernah benar-benar serius. Kemenangan Luffy versus Buggy di awal pun lebih ke jokes saja atau bercandaan saja setelah Buggy diikat oleh Nami. Tapi lagi-lagi jika kita ingat juga, Buggy adalah satu-satunya karakter yang bisa membuat Luffy sangat-sangat marah dan bahkan bisa saja dia membunuh Luffy sebelumnya. Mulai dari dialah satu-satunya yang pernah merusak topi jerami Luffy, satu-satunya harta karunnya tersebut.
Lalu dia juga yang hampir membunuh Luffy di Lojuton melalui Kabaji yang hampir mengeksekusinya. Yang lagi-lagi Luffy beruntung entah oleh Dragon atau apa, intinya dia terselamatkan oleh petir. Yang setelahnya kita lihat mereka ini berdua berkembang bersama. Bagi bertemu dengan Ace dan Bagi juga ada di Impel Down bersamanya. Dan karena mereka berdua, pelepasan penjara besar-besaran akhirnya terjadi. Hingga akhirnya Bagi menjadi seorang Shichibukai. Dan setelah itu dia dihadang oleh angkatan laut setelah sistem dari Shichibukai hilang. Dia malah ikutan menjadi Yonkou. Dua orang yang menggantikannya tetap kembali ke dua orang bajak laut pertama yang Oda kenalkan di serial ini, Luffy dan Bagi. Plus Shanks juga lah orang yang menuntun Luffy dahulu yang wah ini gila sih. Narasi dari Oda emang sangat-sangat baik sekali. Dan jadi itulah untuk spoiler kali ini. Lagi-lagi minggu depan itu hiatus ya sampai tanggal 25 Juli. Jadi tidak ada chapter One Piece sampai bulan depan yang kita, waduh, isi sebulan ini kayaknya full of bacot Nomi alias teori-teori Nomi. Serta buat kalian juga nih yang wibu tapi malu terlihat wibu, yuk kalian bisa pesan outfit dari DNM Merchandise untuk meningkatkan status wibu kalian hanya dengan satu sentuhan saja, anjay. Buktikan intelektual dan banggakan pengetahuan One Piece kalian di tongkrongan dengan DNM.merch ini. Coba dan rasakan bagaimana produk dan layanan kami bekerja jika dalam 7 hari sejak waktu pembelian Anda merasa tidak puas atau puas tapi berubah pikiran, uang akan dikembalikan 100%. Jadi miliki sekarang, kami sudah siap untuk mengirimkan produk langsung ke depan pintu rumah Anda. Ingat, ini adalah penawaran bebas resiko. Langsung klik link di deskripsi video ya. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.